Halo teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang sistem kristal. Nah, ini ada 3 poin bahasan yang akan kita pelajari di video kali ini. Yang pertama ada kisi dan basis, kemudian ada struktur kristal, dan yang terakhir ada atomic packing factor atau APF. Nah, sebelum kita memasuki ke poin pertama, ada baiknya kita ketahui dulu apa itu kristal, ya kan? Jadi, kristal adalah suatu padatan yang atom, molekul, dan ion penyusunnya tersusun secara teratur dan berulang secara periodik. Nah, ini adalah struktur dari kristal ya. Teman-teman bisa perhatikan ini atom-atom yang menyusun kristal itu tersusun teratur, kemudian terjadi pengulangan secara periodik. Nah, sementara untuk material yang tidak bersifat kristalin, nah, maka ia disebut dengan non-kristalin atau amorf. Nah, ini contoh struktur amorf. Nah, dia strukturnya tidak serapi kristal ya. Dia strukturnya tidak teratur, kemudian tidak terjadi pengulangan. Nah, di sini teman-teman udah bisa membedakan ya seperti apa kristal dan seperti apa amorf. Baik, kita lanjut ke kisi dan basis. Nah, jadi dalam sistem kristal kita akan mengenal adanya kisi dan basis. Jadi apa sih kisi dan basis itu? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini merupakan titik kisi dan ini basis. Nah, sebenarnya apa sih basis dan kisi itu? Jadi kalau basis, ini basis ya. Basis itu jika satu titik atom dengan satu titik atom yang lain. Nah, ini dinamakan dengan basis ya. Jadi kalau basis itu satu titik atom dengan satu titik atom yang lain. Kemudian ketika basis itu sudah membentuk basis ke kanan, basis ke atas, nah inilah yang disebut dengan kisi. Jadi teman-teman udah bisa membedakan ya basis dan kisi. Nah, jadi kisi adalah susunan titik-titik yang teratur dan periodik di dalam ruang. Sementara basis adalah sekumpulan atom. Nah, jadi struktur kristal itu dibentuk oleh kisi dan basis. Nah, jadi teman-teman, kisi itu ada bermacam-macam ya. Ini adalah contoh dari kisi 2 dimensi ya. Yang pertama ini ada kisi miring, kemudian kisi bujur sangkar, kisi segi panjang, kisi heksagonal, dan yang terakhir ada kisi segi panjang berpusat. Nah, kalau ini adalah tipe kisi 3 dimensi. Kalau tadi 2 dimensi ada 5 jenis ya. Kemudian untuk kisi 3 dimensi ini, nah untuk kisi 3 dimensi ada 14 kisi Bravais. Ada 14 ya. Akan tetapi dikelompokkan lagi atau sederhanakan menjadi 7 kisi dasar. Di antaranya ada sistem isomerik. Kemudian ada orthorhombic, kemudian ada tetragonal, monoklinik, rombohedral, triklinik, dan heksagonal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sistem isomerik ini ada 3 jenis kisi, ada 3 tipe kisi ya. Ada simple, body centered, dan ada face centered. Kemudian di sistem orthorhombic ini ada 4. Di sistem tetragonal dan monoklinik ada 2. Kemudian di sistem rombohedral, triklinik, dan heksagonal masing-masing ada 1 tipe kisi ya. Jadi total semuanya itu ada 14 kisi Bravais. Namun dikelompokkan menjadi 7 kisi dasar. Begitu ya teman-teman. Nah, kita akan membahas satu persatu dari kisi 3 dimensi. Nah, yang pertama ada sistem isomerik. Teman-teman bisa lihat gambar ini ya. Nah, ini contoh dari kristal dengan kisi isomerik. Di sini terdapat 3 sumbu ya. Teman-teman bisa perhatikan ada 3 sumbu. Dalam sistem isomerik ini, panjang sumbu A, sumbu B, dan sumbu C itu sama ya.
Jadi ketiga sumbunya itu punya panjang yang sama. Kemudian untuk sudut kristalografinya, di sini sudut alfa, beta, dan gamma itu sama dan besarannya adalah 90 derajat. Jadi ketiga sudut dari sumbu-sumbu itu saling tegak lurus. Begitu ya teman-teman. Nah, ini contoh kristal dengan sistem isomerik ya. Ada emas dan lain-lain. Berikutnya adalah sistem ortorhombik. Sama halnya dengan sistem isomerik, di sistem ortorhombik ini dia juga memiliki 3 sumbu ya. Akan tetapi panjang sumbu di sistem ortorhombik ini berbeda satu sama lain ya. Teman-teman bisa lihat, tidak ada sumbu yang memiliki panjang yang sama di sistem ortorhombik ini. Kemudian untuk sudut kristalografinya, nah untuk sudutnya mereka ketiga-tiganya ya, sudut alfa, beta, dan gamanya itu saling tegak lurus satu sama lainnya. Jadi ketiga sudutnya itu saling tegak lurus dan besarannya adalah 90 derajat. Nah, ini adalah contoh kristal dengan sistem ortorhombik. Berikutnya adalah sistem monoklinik. Nah, di sistem monoklinik ini juga sama ya teman-teman, dia juga punya 3 sumbu kristalnya. Untuk sistem monoklinik ini panjang sumbunya, ketiga sumbunya itu berbeda semuanya. Jadi panjang sumbu A tidak sama dengan panjang sumbu B dan juga tidak sama panjang dengan sumbu C. Jadi ketiga sumbunya itu berbeda satu sama lain. Kemudian untuk sudut kristalografinya, untuk sudut alfa itu tegak lurus dengan sudut beta ya. Jadi alfa dan beta itu tegak lurus, tapi tidak pada sudut gamma. Jadi sudut gamma ini besarnya tidak sama dengan 90 derajat. Nah, ini contoh dari kristal sistem monoklinik. Berikutnya adalah sistem tetragonal. Di sistem tetragonal ini sumbu kristalnya ada 3. Kemudian untuk panjang sumbunya, panjang sumbu A sama dengan panjang sumbu B, tapi tidak sama panjang dengan sumbu C. Jadi sumbu C itu panjangnya berbeda ya, berbeda dari sumbu A dan sumbu B. Kemudian untuk sudut kristalografinya, ketiga sudutnya itu saling tegak lurus ya, dan besarnya adalah 90 derajat. Nah, ini contoh dari kristal dengan sistem tetragonal. Berikutnya adalah sistem rombohedral. Nah, di sistem rombohedral ini ada 3 sumbu kristal dan panjangnya sumbu A sama dengan sumbu B sama dengan sumbu D, tapi tidak sama dengan sumbu C. Jadi panjang untuk sumbu C itu berbeda. Kemudian untuk sudutnya, sudut alfa dan beta itu saling tegak lurus dan membentuk sudut 120 derajat terhadap sudut gamma. Dan ini beberapa contoh kristal sistem rombohedral. Berikutnya adalah sistem triklinik. Nah, triklinik ya. Pada sistem triklinik ini, panjang sumbu A, sumbu B, dan sumbu C itu tidak ada yang sama, alias ketiga-tiganya berbeda satu sama lain. Kemudian untuk sudutnya, sudut alfa, beta, gamma, ya, untuk sudut alfa dan beta itu sama. Kemudian untuk sudut gammanya itu tidak sama dengan 90. Jadi untuk sudut gamma dia berbeda dari sudut alfa dan sudut beta. Dan ini adalah contoh kristal dari sistem triklinik ya. Teman-teman bisa baca. Berikutnya adalah sistem heksagonal. Nah, ini sistem terakhir ya. Di sistem heksagonal ini ada perbedaan ya teman-teman. Kalau yang sebelumnya kan memiliki 3
sumbu kristal. Sementara sistem heksagonal dia punya 4 sumbu kristal. Ya, untuk sistem heksagonal ini panjang sumbu A sama dengan sumbu B sama dengan sumbu D, tapi tidak sama panjang dengan sumbu C. Jadi untuk sumbu C dia panjangnya beda ya dari ketiga sumbu yang lain. Kemudian untuk sudutnya, sudut kristalografinya, sudut alfa dan beta. Sudut alfa dan betanya itu saling tegak lurus terhadap sudut gamma. Saling tegak lurus dan untuk sudut alfa dan beta saling tegak lurus dan membentuk sudut 120 derajat terhadap sudut gamma. Begitu ya teman-teman. Dan ini adalah contoh kristal dari sistem heksagonal. Baik, sekarang kita beranjak ke sistem kristal. Nah, di sistem kristal ini kita ada 4 sistem yang akan kita bahas. Yang pertama ada simple cubic, ada body centered cubic, ada face centered cubic, dan ada hexagonal closed pack. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai simple cubic atau SC. Nah, di simple cubic ini atau kubus sederhana ya, bisa dibilang kubus sederhana. Nah, ini kenapa kok dinamakan kubus sederhana? Ya, karena bentuknya adalah kubus. Sederhana karena atom-atomnya itu hanya terdapat pada sudut-sudut dari kubus ini ya. Nah, sudut-sudutnya doang kan ya. Nah, kemudian untuk jumlah atom. Nah, berapa sih jumlah atom dalam 1 unit sel simple cubic? Ini merupakan contoh 1 unit sel. Nah, ini merupakan 1 unit sel ya, teman-teman. 1 unit sel itu merupakan satuan terkecil, ya, bagian terkecil dari kristal. Nah, jadi dalam 1 unit sel ini itu ada berapa atom? Kita bisa hitung, teman-teman. Di sini, ini kan ada 8 atom yang berada di pojok-pojokan ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 atom kan ya. Tapi atom-atom, semua atom yang ada di pojok-pojok ini jumlahnya itu maksudnya tidak pure satu atom ya, karena atom yang ada di pojok ini juga akan dibagi dengan unit sel yang lain gitu loh. Jadi untuk 1 unit sel dia hanya mendapatkan atau dia besarnya hanya 1/8. Jadi kalau kita hitung seperti ini, 1/8 dikalikan jumlah dari atom-atom yang ada di sudutnya, jumlahnya 8. Totalnya adalah 1. Jadi dalam satu unit sel simple cubic terdapat 1 atom. Begitu ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk bilangan koordinasi simple cubic adalah 6. Apa sih bilangan koordinasi itu? Jadi bilangan koordinasi itu simpelnya adalah jumlah atom tetangga terdekat. Jadi atom-atom yang bersinggungan dengan unit sel. Jumlahnya berapa? Ada 6. Kenapa kok bisa 6? Nah, jadi di kubus ini jumlah sisinya kan ada berapa? Ada 6 kan, teman-teman. Nah, jadi jumlah atom tetangganya yang bersinggungan jumlahnya adalah 6. Seperti itu. Kemudian lanjut ke sistem berikutnya adalah sistem body centered cubic atau yang biasa disingkat BCC. Nah, ini contoh unit cell dari BCC. Teman-teman bisa perhatikan ya, mirip dengan simple cubic, akan tetapi ada satu atom tambahan di unit cell, 1 atom utuh ya. Kalau ini utuh atomnya, 1 bulat. Nah, kemudian kita cari berapa sih jumlah atom dalam 1 unit sel BCC ini. Berapa, teman-teman? Nah, di sini kalau tadi di simple cubic kan ada 1 kan ya.
dari 1/8 dikalikan 8 atom yang ada di sudut-sudut kubusnya, totalnya adalah 1. Nah, untuk BCC kita tambah 1 utuh ya, 1 atom di pusatnya. Jadi totalnya berapa? 1 ditambah 1, 2. Jadi untuk sistem BCC ini jumlah atom dalam satu unit selnya ada 2. Kemudian untuk bilangan koordinasinya sendiri itu ada 8. Kenapa kok bisa 8? Kalau yang simple kubik tadi kan ada 6. Kalau yang BCC ini ada 8 ya. Karena dia ketambahan 1 atom di body centernya, di tengah-tengah badannya ini. 1 atom utuh ya. Ini kalau misalnya dibelah ya, ini jadi 2. Jadi 2 muka. Jadi bisa dihitung 6 ditambah 2 berarti 8 ya. Jadi untuk sistem BCC dia punya bilangan koordinasi sebanyak 8 dan jumlah atom sebanyak 2 dalam satu unit selnya. Baik, kita lanjut ke sistem berikutnya yaitu Face Centered Cubic atau FCC. Nah, untuk FCC ini hampir mirip-mirip tapi juga beda dari sistem yang sebelumnya. Nah, kalau yang sebelumnya tadi kan body centered ya, berarti ada 1 atom di tengah badannya. Nah, kalau ini face centered, face muka ya, muka permukaan ya. Jadi ada atom di tengah-tengah mukanya yang jumlahnya ini setengah atom ya, setengah atom ya. Jadi berapa jumlah atom dalam satu unit sel FCC ini? Kita bisa hitung teman-teman. Ada 1/8 atom yang ada di pojok-pojoknya ya. Kita hitung bareng-bareng. Nah, untuk sistem FCC ini ada berapa jumlah atom dalam satu unit selnya? Kita bisa hitung teman-teman. Nah, yang pertama 1/8 ya, 1/8 atom. 1/8 dikalikan 8 ya, 8 dari jumlah atom-atom yang ada di sudut-sudutnya. Kemudian kita tambahkan dengan atom yang ada di permukaan ya, permukaan. Kalau kubus kan sisinya ada 6 kan ya, berarti 6 dikalikan, nah setiap satu muka ini ada berapa atom? Setengah atom kan ya, jadi kita kalikan setengah. Jadi totalnya berapa? 1 ditambah 6 bagi 2, 3 tambah 1, 4. Nah, jadi untuk sistem FCC ini dia punya 4 atom dalam satu unit selnya. Begitu ya teman-teman. Kita lanjut ke sistem berikutnya yaitu sistem hexagonal close pack atau HCP. Nah, untuk sistem HCP ini berbeda ya teman-teman dari sistem sebelumnya. Kalau sistem sebelumnya yang simple kubik, BCC dan FCC itu bentuknya adalah kubik ya. Kalau HCP ini dia bentuknya adalah heksagonal persegi 6 ya. Jadi untuk HCP ini permukaan atas dan permukaan bawah dari unit selnya itu terdiri dari 6 atom yang membentuk heksagon dan mengelilingi sebuah atom tunggal di bagian pusatnya. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini ada atom-atom berjumlah 6 yang berada di sudut-sudut dari heksagonnya ya. Kemudian di atas juga ya. Jadi totalnya atas 6, bawah juga 6, 12 kan teman-teman. Kemudian di tengahnya dia juga punya atom. Nah, untuk yang ada di tengah ini atomnya utuh ya teman-teman. Jadi totalnya 1, 2, 3. Jadi ada 3 atom yang ada di tengah. Kemudian ada atom lagi yang ada di atas dan di bawah. Nah, ini jumlahnya adalah setengah. Begitu ya teman-teman. Jadi berapa jumlah atom dalam satu unit sel HCP? Kita bisa hitung. Yang pertama kita hitung atom yang ada di sudut-sudutnya ya, yang ada di pojok-pojoknya. Kan 1/8 kan ya.
1/8 dikalikan berapa? 12 kan ya, 12, kemudian ditambah 3 atom yang ada di tengah, kemudian kita tambah 2 atom yang ada di atas dan di bawah yang jumlahnya adalah setengah atom besarnya ya. Jadi totalnya berapa? 12. Mohon maaf, ini 1/6 ya, ini 1/6. Jadi di sistem HCP ini untuk atom-atom yang berada di pojok-pojoknya itu bernilai atau sebesar 1/6 ya. Jadi 1/6 dikalikan 12, 2 ditambah 3, 5 ditambah 1, 6. Baik. Jadi untuk sistem HCP ini total atom dalam satu unit selnya itu berjumlah 6. Begitu ya teman-teman. Kemudian untuk contoh dari kristal dengan sistem HCP ini ada magnesium, titanium, seng, berilium, dan kobalt. Kita lanjut ke topik pembahasan yang terakhir nih teman-teman, yaitu tentang APF, Atomic Packing Factor. Nah, apa sih APF itu? Nah, APF adalah fraksi dari volume bola pejal di dalam sebuah unit sel. Nah, ini adalah rumus dari APF sendiri. Rumusnya apa? Rumus APF itu jumlah atom dikalikan volume atom dalam satu unit sel dibagi dengan total volume unit sel, atau dirumuskan dengan jumlah atom dikalikan VA per VS. Nah, yang pertama sistem simple kubik. Bagaimana sih caranya mencari APF dari kristal simple kubik? Nah, teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu gambar segitiga ini. Nah, ini sebenarnya adalah atom-atom di struktur simple kubik. Nah, jadi di simple kubik ini teman-teman bisa perhatikan ini R ya, ini R dan ini R, jari-jari. Sehingga dal AC ini bernilai 2R. Kemudian AB ini A, BC A ya. Karena AB dan BC panjangnya sama. Oke. Untuk mencari APF dari simple kubik, pertama-tama kita mencari dulu nilai A-nya. Nilai A diperoleh dari rumus trigonometri ya, dari segitiga ini. Bisa teman-teman cari dan ketemulah nilai A sebesar 2R. Gitu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat ya di sini. Ini contoh atom ya, satu atom, ini satu atom. Nah, di sini dari titik tengah atom yang satu ke titik tengah atom yang lain. Nah, ini bernilai A. Ini adalah A. Kemudian ini adalah R dan ini adalah R. Jadi A besarnya adalah 2R. Ya, A adalah 2R. Begitu. Nah, setelah kita peroleh nilai A, kita bisa mencari volume atom dalam unit sel. Nah, rumus volume atom atau VA adalah 4/3 pi R pangkat 3. Kenapa sih rumusnya bisa kayak gitu? Kok mirip ya sama rumus dari volume bola? Ya, memang ini rumus dari volume bola. Kenapa kok pakai rumus itu ya? Karena kita ibaratkan atom itu sebagai bola pejal. Jadi kalau ingin mencari volume atom, maka kita bisa menggunakan rumus dari volume bola. Ya, volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Di sini tadi kita sudah peroleh nilai A atau nilai R, bisa kita masukkan ke rumus yang tadi. 4/3 pi setengah A pangkat 3. Diperolehlah volume atomnya pi per 6 A pangkat 3. Setelah itu kita mencari volume total unit cell atau VS. VS-nya A pangkat 3. Ya, karena volume ini merupakan volume total dari sel
sehingga kita bisa mengalihkan A kali A kali A, sehingga untuk volume total unit selnya A pangkat 3. Nah, kita sudah dapatkan nilai volume A, volume atom, kemudian kita juga udah mendapatkan volume total unit selnya. Bisa kita hitung ya, Pi per 6 A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3 dikalikan 1. Nah, 1 ini merupakan jumlah atom. Jumlah atom pada simpel kubik tadi kan 1 kan ya, diperoleh dari 1/8 dikalikan 8. Sehingga APF untuk kristal simpel kubik diperoleh 0,52. Nah, apa sih APF ini? APF ini bisa disebut dengan rapat kemasan. Nah, dari nilai APF simpel kubik yang sebesar 0,52, kita bisa tahu bahwa kira-kira ya hampir separuh dari struktur simpel kubik itu merupakan ruang kosong ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa kristal simpel kubik itu masih longgar ya, banyak ruang kosongnya, hampir setengahnya itu ruang kosong, begitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke sistem body centered kubik BCC. Cara mencari APF untuk sistem BCC sama, caranya sama dengan simpel kubik tadi ya. Kita menggunakan rumus trigonometri. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya untuk gambar ini. AC sama dengan 4R. Kenapa? Karena ini R, kemudian ini R, jadi totalnya 2R ya, untuk satu atom ini 2R, kemudian ini setengah atomnya ada R, jadi totalnya R tambah 2R tambah R, 4R. Jadi untuk AC sama dengan 4R. Kemudian untuk AB-nya 2A kuadrat dan BC-nya A kuadrat, sehingga kita peroleh nilai R sekian ya, kemudian untuk nilai A-nya sekian ya. Baik, setelah kita peroleh nilai R dan nilai A tadi, kita bisa lanjut mencari volume atomnya, volume atom dalam unit cell dengan rumus volume bola. Tadi R-nya berapa? R-nya akar pangkat 3/4 kali A ya, akar 3/4 kali A. Kemudian kita pangkatkan 3 ya, diperoleh hasil akar 3/16 pi A pangkat 3. Ini untuk volume atomnya. Kemudian untuk volume total unit selnya masih sama ya, besarnya adalah A pangkat 3. Setelah itu bisa kita hitung nilai APF-nya dengan mengalihkan jumlah atom. Nah, untuk sistem BCC tadi berapa teman-teman jumlah atom ya? 2 ya, diperoleh dari 1/8 dikalikan 8, 1 kan ya, terus ditambahkan 1 atom yang ada di body centernya, sehingga total untuk jumlah atomnya adalah 2. Dan diperolehlah nilai APF untuk sistem BCC 0,68. Nah, teman-teman bisa teman-teman analisis ya di sini. APF dari BCC ini lebih besar daripada APF dari simpel kubik. Tadi simpel kubik 0,52. Kemudian untuk yang BCC ada 0,68. Sehingga untuk kristal BCC dia lebih rapat ketimbang yang simpel kubik, karena pada BCC dia ketambahan 1 atom di body centernya. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah sistem face centered kubik atau FCC. Nah, di sini teman-teman bisa cari nilai APF-nya dengan rumus yang sama ya, rumus yang sama. Dari rumus ini kita bisa peroleh nilai A-nya 4/akar 2R. Setelah dapat nilai tersebut, kita bisa mencari nilai VA-nya, volume atomnya, dengan rumus volume bola 4/3 pi R pangkat 3, sehingga diperoleh volume atomnya akar 2/24 pi A pangkat 3. Kemudian untuk volume total unit selnya A pangkat 3. Dan kita bisa cari nilai APF-nya dari
hasil-hasil yang sudah kita peroleh, untuk kristal FCC ini memiliki jumlah atom 4 ya teman-teman. Bisa teman-teman hitung dari 1/8 dikalikan 8 sama dengan 1 ya. Kemudian untuk atom yang ada di phase centernya itu jumlahnya ada 6 dikalikan setengah 3. Jadi 3 ditambah 1 4. Untuk kristal FCC diperoleh rapat kemasnya sebesar 0,74. Jadi untuk FCC dia lebih rapat ketimbang BCC ya. Begitu teman-teman. Nah, ini yang terakhir ya, sistem hexagonal close pack atau HCP. Untuk HCP ini mungkin ya agak sedikit berbeda ya teman-teman cara pengerjaannya. Baik, untuk APF dari HCP, pertama kita perhatikan dulu ya teman-teman, bisa perhatikan dulu. Ini contoh penampakan dari kristal HCP ya, HCP. Nah dari sini kita ambil contoh ya, ini kita ambil segitiga yang ini ya, kita perbesar jadinya ini. Teman-teman perhatikan ya. Yang pertama kali kita cari luas segitiganya dulu dengan rumus setengah alas kali tinggi. Alasnya A. Alasnya A kan teman-teman ya. Berarti A per 2 kali H, height ya, tinggi. Kemudian nilai H ini bisa kita peroleh dari rumus ini ya, rumus trigonometri. A kuadrat ya. A kuadrat sama dengan rumus trigonometri ini diperoleh dari ini, A kuadrat ya. A kuadrat sisi miringnya ini sama dengan alasnya itu berapa? Alasnya kan setengah A ya, A per 2 kuadrat dikalikan tinggi H kuadrat, sehingga H hasilnya adalah akar dari A kuadrat dikurangi A per 2 dikuadratkan, sehingga luas segitiganya diperoleh akar 3/4 A kuadrat. Untuk mencari volume atom masih sama ya teman-teman dengan rumus volume bola 4/3 pi R pangkat 3. Kemudian untuk volume total unit cell. Nah, volume total unit cellnya ini kita peroleh dari rumus luas alas dikalikan tinggi dari kristal HCP. Nah, di sini kan tadi kita kan sudah menghitung rumus segitiga ya teman-teman. Nah, untuk alasnya sendiri ini ada berapa segitiga? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 segitiga. Sehingga di sini kita bisa hitung dengan 6 dikalikan luas dari satu segitiga tadi berapa? Akar 3/4 A kuadrat kan ya. Nih dikalikan C. C ini adalah tinggi dari kristal HCP. Nah, sehingga kita bisa peroleh rumus seperti ini. Nah, untuk C-nya sendiri nilainya kok bisa dapat 1,63. Nah, jadi untuk kristal ideal ya, untuk yang ideal itu nilainya adalah 1,633. 1,6332R ya. Jadi ini bisa teman-teman cari ya, bisa kok kita cari ya. Setelah itu kita masukkan ke rumus APF, kita kalikan dengan jumlah atom dari HCP. Jumlah atomnya 6 ya teman-teman, masih ingat kan cara menghitungnya tadi? Nah, maka kita dapatkan APF nya adalah 0,74. Nilainya sama ya teman-teman dengan kristal FCC tadi, 0,74. Seperti itu. Oke, sekian dulu ya teman-teman cerita-cerita kita tentang kimia, tentang kristal. Nah, semoga bermanfaat ya.